Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Andi Pratama. Kali ini kakak akan membahas materi tentang bilangan berpangkat, khususnya bilangan pecahan adik ya. Kita langsung masuk ke materinya. Materi yang pertama itu bilangan berpangkat pecahan. Nah, misalnya ada A pangkat M per N. Ini bisa kita ubah ke bentuk akar. Caranya seperti ini. Nih, A pangkat, yang pangkat di atas atau pembilangnya letakkan di dalam, ya, yang menyebutnya di luar sini. Oke, bisa dipahami ya dek? Atau misalnya soalnya kebalikannya, B pangkat P sini Q. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, B pangkatnya di atas ini sebagai pembilang, P per ini Q, ya, sebagai penyebut. Oke, adik-adik ya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama itu nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Nah, ini ada dua soal. Yang pertama itu A, yang pertama itu 4 pangkat 25. Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk akar berarti akar 4, yang duanya masuk ke, yang duanya di dalam atau di luar? Nyatakan. Oke, duanya di dalam, 5-nya di luar ya. Oke, nomor 2 nih. Yang nomor 2 itu negatif 2 pangkat negatif 3/2. Nah, ini makanya negatif. Kemarin kita udah belajar kalau makanya negatif kita ubah positif. Kalau dia bilang pokoknya ini bulat, berarti kita buat 1 per ya. Berarti ini bisa kita ubah negatif 1 per 2-nya turun, pangkat 3/2-nya jadi positif ya. Terus baru kita ubah ke dalam bentuk akar, negatif 1 per akar 2 pangkat berapa nih? Ya, pangkat 3 di sini pangkat 2. Nah, kalau dia pangkat 2 atau kuadrat atau akar, kalau dia akar pangkat 2 atau kuadrat, ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Artinya kalau nggak ditulis ini akar pangkat 2 ya. Oke, bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor. Oke adik-adik ya, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bilangan pangkat pecahan. Nah, berarti soalnya dalam bentuk akar, kita ubah ke bilangan pangkat pecahan. Caranya kayak mana yang nomor A ini? Berarti kita ubah jadi 3 pangkat 6-nya letakkan di atas, dibagi ya, 5-nya di bawah ya, seperti ini. Oke, lanjut yang selanjutnya. Ini berarti bisa tulis 1 per, ini diubah jadi M, 2-nya di mana? Iya, di atas, 3-nya ya di bawah. Kalau dia dalam bentuk pangkat negatif, mau kita ubah, berarti ini bisa langsung naik ke atas, M pangkat, langsung buat negatifnya, negatif 2 per 3, dinasinya ada umat. Oke adik-adik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu operasi bilangan berpangkat pecahan. Nah, yang pertama itu ada operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalian perhatikan ini. Kalau A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nih. Kalau dia bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tambah. Kalau dikali M per N ditambah P per Q ya. Oke adik-adik ya, kita langsung ke contoh soal. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 8 pangkat 1/2 dikali 8 pangkat 1/6. Nah, ingat kalau dia dikali pangkatnya ditambah ya. Oke, berarti ini bisa kita tulis seperti ini, 8 1/2 ditambah 1/6. Nah, karena penyebutnya ini beda, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Ingat ya adik-adik ya, kalau di pecahan, kalau penyebutnya beda, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Berarti kalau kita samakan jadi berapa penyebutnya? Iya, penyebutnya 6. 6 bagi 2, 3 kali 1 jadi 3, ditambah 6 bagi 6, 1 kali 1 ya 1. Berarti ini bisa ditulis 8 4 per 6. Oke, 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan tidak? Ternyata bisa. Berarti ini bisa sama-sama dibagi 2. Berarti ini kalau bagi 2, ini bagi 2 bisa kita sederhanakan lagi dengan 8 ini. Artinya kita cari angka kalau
karena 2 kali 2 kali 2 8. Berarti 8 ini bisa kakak tulis 2 pangkat 3. Ini jadi 2/3 ya. Nah, tujuannya kenapa disamakan supaya bisa dicoret. Tinggalan nanti 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? Iya, 4. Oke. Kita lanjut nomor 2 ya. Oke, adik-adik, kita masuk ke contoh soal nomor 2. 16 pangkat negatif 1/2 ditambah dikali 16 pangkat 1/4. Berarti bisa kita tulis 16 pangkat negatif 1/2 ditambah ya 1/4 ya. Nah, penyebutnya beda, kita samakan dulu. Berarti penyebutnya berapa adik? Ya, penyebutnya 4. Oke, 4 dibagi 2 dikali negatif 1, iya negatif 2 ditambah 4 bagi 4, iya 1 kali 1 1. Berarti ini 16 pangkat negatif 2 tambah 1, iya negatif 1/4 ya. Oke. Nah, karena makanya negatif, kita ubah ke positif. Caranya gimana? Ya, caranya cukup ditambah 1/16 turun 1/4 jadi positif. Nah, karena penyebutnya ini 4, maka kita bisa ubah nggak 16 jadi berapa kali berapa? Sebanyak 4 kali hasilnya 16. Ternyata ada nggak? Ya, ternyata ada ya. Berarti angkanya berapa? Ya, 2 pangkat. Berarti 16 itu bisa ditulis 2 pangkat 4, 1/2 ya. Tinggalan 1/2 karena 2 pangkat 1. Seperti adik-adik, kita masuk yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat ke pecahan. Nah, kalau bagi pangkatnya kurang. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Oke, kita bahas nomor 1. Oke, adik-adik ya, kita bahas soal nomor 1. Soalnya itu 32 7/5 dibagi 32 pangkat 3/5. Oke, kalau bilangan pokoknya sama, maka pokoknya dikurang. Berarti ini bisa ditulis 32 7/5 dikurang 3/5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu lagi kita samakan penyebut. Kalau dikurang langsung dikurangkan aja. Berarti ini 32 7 dikurang 4. Yang dikurangkan yang atas saja ya tadi ada ya. Yang bawah tetap disederhanakan, bisa nggak? Ini kan 5, berarti cari angka kalau dikalikan sebanyak 5 kali hasilnya 32. Oke, berarti berapa angkanya? Iya, 2 pangkat 5. Ini 4/5. Coret ya. Berarti tinggalan 2 pangkat atau hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi iya 16 ya. Oke, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 soalnya 81 negatif 1/2 dibagi 81 negatif 1/. Ya, kita lihat contoh soal nomor 2. Berarti ini bisa kita tulis 81 negatif 1/2 bagi berarti dikurang, ini negatif lagi 1/4 ya. Nah, tanda negatif ini pendekatan dia jadi positif, kita ubah ke positif ya. 1/4. Oke, penyebutnya sudah sama belum pangkatnya? Ternyata belum, berarti kita samakan dulu. Jadi berapa penyebutnya? Iya, jadi 4 ya. 4 bagi 2 kali negatif 1, iya negatif 2 ditambah 4 bagi 4 1 kali 1, iya 1. Berarti hasilnya ini berapa? 81 negatif 2 tambah 1, iya pangkat negatif 1/4. Karena penyebutnya 4, kita ubah lakukan 1 ini. Cari angka kalau dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya berapa? 1. Angka berapa? Ya, angka 3. Karena 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi ya 8 1. Berarti ini 3 pangkat 4 negatif 1/4 coret ya. Berarti sisa di sini 3 pangkat negatif 1. Karena pangkatnya negatif, kita ubah ke positif 1/3 pangkat 1 atau 1/.
Iya, 1/3 ya. Bisa dipahami untuk yang kedua ini pembagian. Kalau bisa kita lanjut yang ketiga. Oke adik-adik, kita masuk yang ketiga yaitu pemangkatan bilangan berpangkat. Ini adik ya, buka kurung A pangkat N per N tutup kurung pangkat P. Ini bisa kita tulis A pangkat N per N dikali P. Berarti pangkat yang ini kita kalikan ya. Kalau di dalam ada pangkat, di luar ada pangkat, berarti kalau di dalam ada pangkat dan di luarnya juga ada pangkat, maka makanya kita kalikan. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nomor 1. Oke, kita bahas nomor 1. Buka kurung 4 pangkat 3/4 tutup kurung pangkat 2. Nah, kalau di sini ada pangkat, di sini ada pangkat. Kalau pangkat bisa kita ubah seperti ini tadi kan? Berarti ini bisa kita tulis 4 3/4 dikali 2 ya. Nah, 2 sama 4 bisa nggak disederhanakan? Ternyata bisa. Ini diubah dulu ya. Ini dibagi 1, ini bagi 2. Berarti sisanya tinggal 4 pangkat 3/2 ya. Oke, karena penyebut pangkat ini 2, ini bisa nggak 4 ini kita ubah ke bilangan pangkat? Iya, bisa. Jadi yang berapa? Iya, angka 2. Karena 2 pangkat 2 4 pangkat lagi 3/2. Kita coret ya. Sama kan? Sisa berapa? 2 pangkat 3 atau berapa nilainya? Iya, ada 8. Oke, nomor 2 ya, Dede ya. Nomor 2 ini bisa juga langsung kalian coret nih. Kalau dia bisa dibagi, coret aja. Ini bagi 2 tinggal 2, ini bagi 2 tinggal 3. Berarti 8 berarti bisa kita tulis 8. 1 kali negatif 2 ya negatif 2/3 dibagi. Oke, sudah kita tulis 8 pangkat negatif 2/3. Karena pangkatnya yang negatif kita ubah positif tambah 1 per ya. 8 pangkat 2/3. Sederhanakan 3-nya, cari angka. Kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Iya, angka 2. Berarti ini 8 ini saya tulis 2 pangkat 3 2/3. Coret ya. Tinggallah 1 2 pangkat 2 atau nilainya 1/4. Oke, bisa dipahami sampai sini. Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Misalnya A pangkat N per N, di luar ada pangkat lagi P per Q. Berarti pangkatnya tetap dikali, berarti A pangkat N per N dikali P per Q. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 8 pangkat 3/4 pangkat 8/9. Kita jawab ya. Oke, nomor 1 kita jawab. 8 3/4 pangkat 8/9. Ini bisa kita tulis berarti 8 3/4 dikali 8/9. Nah, kalau dia dikali, kalau penyebut dan pembilang yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan langsung nggak apa-apa. 8 ini bisa nggak disederhanakan sama 4? Artinya semuanya dibagi 4. Ternyata bisa ya. Berarti 4 ini 1 8 2 ya. 3 sama 9 bisa nggak? Ternyata bisa juga. Berarti sini 1, sini 3. Berarti 8 ini bisa kita tulis 8 pangkat 1 kali 2 ya 2 per 1 kali 3 3 ya. Karena penyebutnya 3 bisa nggak kita ubah 8 menjadi bilangan pangkat yang hasilnya 2 pangkat 3 2/3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Ini sama-sama 3 bisa kita bagi, sisa tinggal 2 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? Iya, 4. Oke, lanjut ya ke contoh yang terakhir. Soal yang nomor 2 atau soal yang terakhir itu ada 4 pangkat 5/3 tutup kurung 6/5 ya. Berarti ini bisa kita tulis 4 pangkat 5/3 dikali 6/5. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Ternyata ada. 5 sama 5 jadi angka 1 ya. Ini 1, sini 1. Terus 3 sama 6 bisa sama-sama dibagi 3. Ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti ini bisa kita tulis 4
1 kali 2 ya 4 pangkat 2 per 1 kali 1 1 enggak kan ya 1 ya. Berarti ini bisa kita tulis seperti ini 4 pangkat 2. Hasilnya berapa 4 pangkat 2? Hasilnya berapa 4 pangkat 2? Ya 6. Sampai di sini ada yang mau ditanya adik-adik? Bisa dipahami apa yang kakak jelaskan? Kalau bisa